Ini pelajaran kita pemirsa, kalau mungkin banyak masyarakat di luar sana, ibunya kerja, suaminya nganggur, alangkah mulianya engkau wahai para istri. Iya. Padahal itu kewajiban para suami. Ini sangat dibenci oleh Rasulullah SAW. Nggak boleh seperti itu, nggak boleh. Dan alangkah tidak bersyukurnya suami mendapati istri sudah bisa bekerja, tapi justru sudah malah memanfaatkan. Ya, Masya Allah. Mudah-mudahan sabar ya Bu juga. Nanti dibantu. Insya Allah. Sampai sekarang belum dapat pekerjaan tetap suami pada saat itu ya maksudnya? Iya, belum. Belum dapat ya. Oke, kemudian Ibu Sita pernah ngomong baik-baik nggak sih sama suami, nanya kenapa nggak mau bekerja lebih giat lagi, kenapa kok justru malah ngambil uang, ada komunikasi lah di situ? Iya. Udah pernah ngomong? Saya udah ngomong, pernah ya ngomong secara baik-baik. Kalau selesai makan saya ajak ngomong kayak gitu. Tapi dia malah marah sama saya, malah marah. Pokoknya udah nggak karu-karuan sampai anak saya yang pertama dari suami saya yang pertama nggak sanggup mungkin ngelihat saya berantem terus gitu ya. Terus sekarang dia pergi mas. Pergi dia sekarang? Pergi, jadi saya di rumah tinggal sama anak saya yang perempuan sama suami saya itu aja. Sehari-hari suami yang baru ini ibadahnya gimana Bu? Iya, enggak. Jangankan mau ngimamin saya buat dirinya sendiri aja enggak. Keimanan suami Pak Ustadz enggak Ya. Ini sempurna. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ini satu pelajaran lagi bagi kita semua. Dalam Al-Quran Allah mengatakan begini, at-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat. Ini cara kita pengen mencari jodoh, pengen mencari pasangan hidup. Ini sebagai pelajaran, ternyata penting loh mencari khalfiyah. Khalfiyah itu basicnya apa, dasarnya apa, orang ini siapa sih, gitu. Karena kita mau jadikan imam, kita mau jadikan pemimpin kita, jangan sampai kita sembarangan. Ini pelajaran kita apa? Carilah orang kalau baik, ketemunya orang baik. Orang jahat, ketemunya orang jahat. Maksudnya apa? Nah, kita ini berusaha menjadi baik, maka carilah orang yang baik juga, gitu. Bertemanlah kepada orang-orang yang baik, mencarilah pasangan orang yang baik. Maka kalau nanti kita ingin dapat jodoh atau mencari jodoh untuk anak-anak kita, ayo ditanya dulu dah, kira-kira ini orang ini basicnya apa sih? Ya bahasa kasarnya kerjanya apa, akhlaknya kayak apa. Kalau panduan dari Rasulullah SAW, fahfad bidatid-din, dari agama. Nah, Ibu kan menikah sama suami yang baru ini kan Ibu bawa anak 2 ya. Satu tadi cerita udah kabur karena dia nggak suka banget sama bapaknya seperti itu. Terus kemudian perlakuan dia sama anak Ibu dari yang suami sebelumnya adil nggak sih? Iya, Allah mas, jangankan sama anak tiri ya, anak dari suami saya yang pertama sama anak kandungnya aja ya sama aja kayak gitu. Sama anak kandungnya juga dia begitu? Enggak, pokoknya udah nggak peduli lagi. Jadi apalagi kalau dia kalah judi mas, kalau dia kalah judi itu pulang-pulang marah. Yang ada apa-apa suka diberantakin sampai mukul. Dan yang paling inti dan yang paling nyakitin ini mas, dia bermata anak saya mas. Dia berkuasa anak saya perempuan. Dia mukulin saya mas, saya masih bisa tahan, saya masih bisa berobat mas. Tapi kalau yang ini saya nggak bisa. Ibu sudah lapor polisi? Saya nggak berani mas. Kalau menurut saya Ibu harus lapor. Itu kejadiannya Tapi kapan? dia ngancam saya sama anak saya mas. Nggak usah takut Bu, ada banyak Anak saya perlindungan. nanti kalau mau dimatiin bagaimana mas? Ada banyak LSM bisa melindungi Ibu, nanti coba kita bantu. Tapi gini Bu, saya kalau Ibu berkenan, kalau nggak apa-apa juga. Boleh tahu nggak ceritanya kok kenapa bisa terjadi hal seperti itu? Karena kan saya kerja mas. Jadi anak saya kalau pulang sekolah di rumah cuma beres-beres rumah. Saya nggak tahu, saya kerja pulang sore, kadang pulang malam. Kenapa saya pulang kok saya lihat anak saya di kamar nangis-nangis aja. Terus kan saya tanya, tadinya dia nggak ngaku.
Terus saya paksa, terus kenapa akhirnya dia bilang. Terus pas saya tegur suami saya, dia malah lebih marah, katanya kalau sampai ngadu, kalau sampai laporin. Di usia berapa anak ibu diperlakukan seperti itu? Kayak satu SMA. Jadi kejadian sudah lama. Sudah lama atau masih baru-baru ini kejadiannya, Bu? Iya, belum begitu lama banget. Kalau menurut saya harus segera lapor polisi, Saya Bu. kira gini Bu, jadi kalau kita meniru hadis Rasulullah SAW, tolonglah saudaramu yang berbuat zalim dan yang didolimi. Kita ini menolong dia karena dia zalim. Kita tolong. Caranya apa? Bertanggung jawab. Ya. Kalau kita biarkan, bisa jadi dia akan melakukan kepada orang-orang lain. Dan itu lebih parah. Kemaksiatan itu harus kita cegah, kita stop. Mungkin anggaplah kita jadi korban, tapi kita harus menyetop agar orang ini berhenti berbuat maksiat. Kita nggak perlu takut, Bu. Kita masih punya Allah. Wala tayasu min rahmatillah. Tidak usah kita berputus asa berharap rahmatnya Allah. Ada ditolong oleh Allah. Setelah ibu tahu itu, ibu marah besar. Apa yang ibu lakukan lagi pada suami ibu? Saya memang nggak ngelaporin ke polisi, tapi dia saya usir, Mas Farid. Dia saya usir, tapi setelah dia pergi bukannya ketenangan lagi yang saya terima. Beberapa hari kemudian datang beberapa orang ke rumah saya. Saya pikir tamu biasa, nggak taunya kayak rentenir gitu. Dia nagih hutang, padahal kan saya nggak pernah berhutang. Sampai dia nagih maksa, Mas. Ternyata yang mengutang itu suami saya. Sampai akhirnya dia ngajak-ngajak ke rumah karena udah lama dia nggak bayar hutangnya. Dan motor satu-satunya punya saya buat kerja diambil, Mas. Iya. Sekarang saya mau kerja pakai apa? Kalau pakai ongkos udah repot, Mas. Oh, ini rumahnya Andi. Oke. Apa yang bisa diambil ya? Bro, ambil TV-nya. Ayo cepat. Astaga! Kalian ini siapa? Kok mau ambil barang saya? Saudari ini istrinya Pak Andi kan? Iya. Saya kasih tahu sama ibu ya. Pak Andi sampai detik ini, Bu, belum bayar utang sama saya. Utangnya banyak, Bu, sama saya, Bu. Udah, ambil, Pak. Cepat. Jangan, Ayo. jangan Mas, jangan angkat TV saya, Mas. Aduh, Pak, Mas. Pak, jangan bawa TV lepasin. saya, Pak. Lepasin, Pak, ini apa-apaan sih, saya, lepasin. Pak. Ini motor siapa nih? Itu motor anak saya, Pak. Oh, kebetulan kalau begitu. Pak, ambil, Pak. Ayo, Jangan, Pak, jangan ambil motor anak saya, Pak. Itu Apa TV mau pergi saya. apa? Bayar utangnya, bisa nggak? Hah? Saya nggak punya uang. Bukan. Pak, jangan bawa motor saya, Pak. TV saya, Pak. Ibu Citra sempat bercerita nggak sih sama keluarga? Saya cerita, Mas. Ya, tapi saya nggak cerita sepenuhnya yang sangat menyakitin saya karena saya juga nggak mau sampai orang tua saya mikirin saya. Jadi saya tanggung sendiri selama saya masih bisa, Ya Mas. Allah. Saya nggak mau ibu bapak saya juga sedih karena hidup saya kayak gini, Mas. Saya nggak mau, saya nggak bisa ngebahagiain orang tua. Masa saya harus bikin orang tua saya mikirin saya juga, Pak Ustadz. Itu yang saya pikirin. Pemirsa yang dirahmati Allah, ini contoh yang Istighfar ya, baik. Bu, ya. Istighfar. Ini seorang anak yang baik. Istighfar. Beliau didolimin, nggak ada yang menolong. Masih ada orang tua, tapi nggak mau menyakitin orang tua. Ada sebuah hadis begini, Bu. Saya kagum sama ibu, walaupun Iya. sakit dolim. Ada seorang saya bertanya begini, ayyul a'mali ahabbu ilallah. Ya Rasul, apa sih amal yang paling baik yang dicintai oleh Allah? Yang pertama Rasul mengatakan as-salatu ala waktiha. Sholat tepat waktu. Yang kedua birrul walidain. Bakti sama orang tua. Loh, gak menyakitin orang tua itu luar biasa loh. Karena di Quran wala taqul lahumma uff. Jangan ngomong ya ini mau cerita yang kira-kira membuat orang tua sedih gak? Beliau tahan. Luar biasa. Insya Allah ibu dapat pahala dari situ. Nah, tapi karena persoalan ini harus diselesaikan. Ya. Perlu cerita kepada pihak yang kira-kira bisa membantu.
Ibu Sita kondisi anaknya gimana sekarang? Terutama yang jadi korban sama yang pergi dari rumah itu. Anak saya yang perempuan cuma murung aja. Dia juga sekolahnya jadi udah males-malesan. Saya juga kerja juga jadi gimana ya. Saya tetap harus banting tulang buat Ya, bayar utang wah. suami saya. Jadi sekolahnya terbengkalai. Adiknya itu suka nanyain kakaknya kemana, abang kemana. Katanya gitu. Udah pernah cari kemana abang? Saya nyari ke teman-temannya udah Mas Farid, tapi saya belum ketemu. Anaknya masih sekolah ibu yang lagi Iya. masih sekolah Kalau anaknya? pergi di rumah udah nggak sekolah Pak. Dia Yang harusnya gede? kerja iya, yang masih sekolah kan yang Sudah. kelas 2. Begini Bu Sita, yang pertama diselesaikan dulu secara hukum deh. Nanti kalau sudah ini status hukumnya jelas, enak. Anak juga nanti fair. Sudah nggak usah dipikir nggak ada hubungannya. Karena kalau masih ini berhubungan, ini nggak bisa. Itu Bu. Nah, persoalan hutang. Ibu kalau nggak mau bayar pun selesai Bu. Nggak apa-apa ya Pak Yang Ustadz ya? berhutang adalah Suaminya. suami. Walaupun kan tadi apalagi jaminan motornya Sudah diambil. Iya. Ibu nanti misalnya nih ngadu ke pengadilan pun ibu menang. Saya nggak berhutang kok, begitu. Iya. Dan saya nggak ngapain saya nanggung. Selesai. Ngotot sih nggak usah nanggung. Masalah pikiran. Nanti di akhirat bukan ibu yang punya hutang. Gitu Bu.